Sini mulai tidurnya roh di mana kita diperlihatkan masa Uguay sedang meditasi. Tiba-tiba masa Uguay pun kedatangan tamu yang tidak membawa surat apapun. Ini dia orang yang bernama Kai. Mengapa ia mendatangi si masa Uguay kalau ia ingin merebut cinta masa Uguay untuk keluar dari dunia roh? Bagi kalian yang tahu Kai ini dulunya adalah teman si Uguay, suatu angkatan SMA. Akan tetapi Kai yang gila dengan kekuatan dia pun melupakan segalanya dan berubah menjadi jahat. Pada akhirnya dua saling legendaris ini bertarung untuk merebutkan cinta si Uguay. Akan tetapi karena si Uguay ini jarang nonton film John Wick, dia pun bisa dikalahkan dengan sangat easy-peasy oleh si Kai. Ternyata si Kai ini telah mengambil chi dari semua master di dunia roh. Makanya ia bisa jauh lebih kuat dari si Uguay. Pada akhirnya Uguay pun diambil jinya oleh Master Kai. Lalu si Kai ini bergegas untuk kembali ke dunia fana. Jin berganti dijagoan tidak semua yang pasti, yaitu si Po. Di mana si Po dan kawan-kawan ini hendak ke tempat latihan. Sesaat si Po ini hendak menendang pintunya, tiba-tiba Master Chifu muncul dari sana. Sesampainya di dalam, Master Chifu ini bilang bahwasannya yang melatih mereka bukanlah dia, melainkan Po. Sontas Po yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan dia bilang mengapa tidak ada saya yang mengajar mereka semua. Lalu Master Chifu yang tidak mau mendengar baca Po lebih lanjut, dia pun pergi dari tempat itu. What's that? Lalu si Po ini terpaksa untuk mengajari mereka semua dan, you know lah. Yes, Master. Tail, yellow jacket, spicy. Good job, Po. Pada akhirnya latihan itu pun berakhir dengan tragis. Dilanjutkan dari Po yang menuju patung Uguay untuk menenangkan diri. Akan tetapi si Po ini juga bertemu dengan Master Chifu di sana. Lalu Master Chifu pun pamer skill ke Po dengan merupakan jurus dia, yaitu jurus Chi yang dia belajar selama 30 tahun. By the way, kekuatan Chi ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Shin berganti ke si Kai di mana si Kai ini sudah tiba di dunia fana dan si Kai melakukan zombie dari sisa-sisa master-master yang sudah direbut Chi-nya oleh Kai. Di mana si Kai ini memerintahkan zombie-zombie itu, di mana ia memerintahkan zombie-zombie itu untuk mencari muridnya Master Uguay. Shin pun berganti ke warung makan Po, di mana di sana kedatangan pandai yang memecahkan rekor makan. Pandai itu bernama Ali, di mana Shili dikeliling desa untuk mencari anaknya yang hilang. Lalu si Po juga bilang bahwasannya ia juga kehilangan kedua orang tuanya. Dengan kobrotan mereka saling menyemangati satu sama lain. Looking for my son. I lost my father. I'm very sorry. Thank you. Well, good luck to you. Son? Oh my gosh, it is you! Pada akhirnya mereka mengetahui bahwasannya di depan mata mereka berdua adalah anak dan ayah. Dilanjutkan dari mereka berdua yang saling nostalgia dan foto bareng. Huh? Dan juga yang pasti si bebek ini dengan cerita mereka berdua. Lalu si Po ini mengajak ayahnya ke istana Giok dan mereka akhirnya ngobrol bareng. If you could know if I could fit. Oh. Dad, check it out! Eat ride. Ah! Dad, what are you doing? Awesome! Bring it on, Master Rhino! Here I come! Who's gonna get you? Di mana mereka berdua ini menghancurkan peninggalan kungfu dari zaman dulu kala. Setelah itu si Po ini kedip dengan teman-temannya. Dilanjutkan dari Po yang mengenalkan ayahnya kepada teman-temannya. Sesaat mereka akan melanjutkan ke kubrokannya lagi bersama, akan tetapi pada zombie sudah tiba di istana Gio. Lalu Po bersama teman-temannya bergegas untuk mengalahkan zombie jadi-jadian. Akan tetapi kekubrokan Po ini terus berdatangan di mana ia saat berantem meminta selfie kepada pendekar yang sudah meninggal dan you know lah. Oh, I blinked! Can we get another one? Oh, well, not my good hand. Take this one. Gotcha.
Selama melakukan pertarungan yang sangat amat sengit, mereka pun bisa memojokan kepada Yomei jadi-jadian. Akan tetapi jika ini ngomong bahwasannya ia akan datang dan mengambil ci kalian. Lalu jika ini menarik kembali Yomei jadi-jadiannya. Setelah hal tersebut, mereka pun kembali ke kastil Liu dan mencari siapa itu Kai. Dan ketemulah satu gulungan yang ditulis oleh Master Uguay, di mana di situ menceritakan asal mula si Kai. Dan ini dia flashback masa lalunya si Kai dan Master Uguay. Scene dimulai di 500 tahun yang lalu, di mana mereka berdua ini adalah partner perang. Mereka berdua ini ibarat legenda yang ditakuti oleh semua musuh-musuhnya. Akan tetapi suatu ketika, Master Uguay ini terluka saat berperang. Dan tidak lupa juga si Kai ini menjentung Master Uguay berhari-hari untuk mencari bantuan. Setelah berhari-hari berjalan, mereka pun menemukan desa Panda, di mana di sana si Uguay ini dirawat dengan baik. Tidak lupa juga para pandai ini menyembuhkan Uguay dengan menggunakan teknik Qi. Di sisi lainnya, si Kai ini yang melihat kekuatan Qi yang sebesar itu, menganggap itu adalah kekuatan yang sangat amat hebat untuk digunakan. Lalu si Kai ini mengambil Qi pada Panda. Uguay yang mengetahui bahwasannya Kai telah berkhianat kepada dia dan mengambil Qi pada Panda. Pada akhirnya pun ia harus melawan sahabatnya sendiri hingga berhari-hari mereka pun bertarung. Sesaat Kai sudah mulai lelah, kesempatan itu diambil oleh Uguay untuk mengirim Kai ke dunia roh. Dan cara itu pun berhasil. Suatu saat nanti jika si Kai kembali lagi ke dunia fana, hanya Master Qi sejatilah yang bisa menghentikan Kai hidup-hidup. Mereka semua pun bertanya-tanya siapa yang dimaksud Master Qi. Dilanjutkan dari Liang ngomong bahwasannya ia bisa mengajari Po Qi. Akan tetapi si Po ini harus ikut bersama Li ke desa pada Panda untuk belajar cara menggunakan Qi yang sesungguhnya. Lalu mereka pun berangkat untuk menuju desa pada Panda. Sementara di istana Yio, Master Qi menyuruh Pangao dan Jincorang untuk memata-matai Kai dari jauh dan tidak usah menyerang mereka. Lalu kita beralih ke Po dan ayahnya, di mana perjalanan ini sangat amat jauh dan juga memakan banyak waktu. Dilanjutkan dari mereka yang memutuskan untuk istirahat. Akan tetapi di tas Po ini ada bebek yang ada akhlak kuanan. Jadi sekarang ada dua ayah yang saling adu argumen. Pada akhirnya pun mereka bertiga jalan bersama untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Selama menempuh perjalanan yang sangat amat jauh dan membutuhkan usaha keras untuk mencapai tempat ini. Tempat ini adalah desa pada Panda. Setelah tiba, Po Yi disambut dengan hangat oleh Raja Panda di sana. Everyone! Dan juga mereka semua merayakan kepulangan Po yang sudah hilang selama 20 tahun. Help me, Dad. Kita balik lagi ke Jincorang bersama Pangao, di mana si Jincorang sama Pangao ini melihat Master lainnya ingin menangkap Kai. Akan tetapi menolak, di mana si Kai ini lebih hebat daripada mereka-mereka semua. Pada akhirnya Master-Master yang sokas ini diambil Jinnya satu persatu, termasuk juga dengan Jincorang dan Pangao. The bug. Mint! Wings up! Regret! Jin berganti ke si Po, di mana si Po ini bangun pagi-pagi dan sangat amat bersemangat untuk mempelajari teknik Qi. Akan tetapi ayahnya menyuruh Po tidur kembali dan bersikaplah sebagai panda sungguhan. Maksudnya sebelum mempelajari Qi, Po ini harus mempelajari teknik menjadi panda yang sesungguhnya. Pada akhirnya Po pun mempelajari teknik cara menjadi panda yang sesungguhnya. Heads up! We better roll. Feeling relaxed? I'm fine. I just do. There we go. What are you guys looking at? Di istana Yio, si Shifu ini menerima surat yang sangat amat banyak dari istana lainnya. Bahwasannya para pendekar mereka hilang secara misterius. Master Qi ini mengetahui bahwasannya Qi mereka telah diambil oleh Kai. Di dalam kemudian Pangao bersama Jincorang pun datang. Akan tetapi itu hanyalah Yomei. Dilanjut oleh kedatangan Kai yang ingin mengambil Qi yang Master Qi. Dan akhirnya pun pertarungan itu tak bisa terelakkan kembali. Go. Sesaat mereka sedang bertarung, gula bersama Mengji pun diambil Jin yang oleh Kai.
Hingga di sana tersisa Tiger dan Master Shifu, di mana si Tiger ini disuruh oleh Master Shifu untuk mengabadi bahwasannya Kai akan tiba ke desa para panda dalam waktu dekat. Lalu Kai dengan senjata saktinya langsung menghancurkan istana Giok dalam sekali pandang. Dilanjutkan dari Kai yang mengambil Jinnya Master Shifu. Pada akhirnya pun Master Shifu menjadi gantungan kunci. Sementara si Tiger ini bisa kabur dari kejaran si Kai. Jin pun berganti ke Shippo, di mana Shippo ini sudah menikmati suasana di desa para panda. Akan tetapi Tiger pun muncul dengan penuh luka, di mana Tiger ini bilang bahwasannya desa para panda dalam bahaya dan juga Boy yang akan terancam karena Jin akan diambil oleh Kai dalam waktu dekat. Solas para panda yang primitif pun langsung ingin mengungsi untuk mendapatkan sosialisasi, akan tetapi malah mendapatkan social distancing. Lalu Boy membagi kekayanya dan bilang kayanya bahwasannya ajar dia teknik Chi. Ternyata ayahnya si Boy ini tidak bisa menggunakan Chi. Ternyata semua ini hanyalah kebohongan ayahnya si Boy. Wah, mengapa ia melakukan hal tersebut? Karena ia takut kehilangan Boy yang kedua kalinya. Maka ia membawa Boy ke desa para panda untuk membuat dia lebih baik. Sontas Boy mendengar hal itu pun langsung pergi meninggalkan ayah yang pertamanya. Dilanjutkan oleh Boy yang berhati untuk melawan Kai nantinya. Raja asik-asik berhati Tiger pun muncul dan bilang bahwasannya cara ini tidak akan berhasil. Sontas Boy yang minim pengalaman bingung bagaimana cara mengalahkan Master Kai yang sudah hidup 500 tahun yang lalu. Lalu dua ekor ayahnya si Boy ini datang dan bilang bahwasannya ia minta maaf kalau ia berbuat salah kepada Boy dan juga membohonginya. Pada akhirnya pun Boy memaafkan mereka semua dan akhirnya mereka bersatu untuk melawan Tai. Sekaligus Boy yang mengajari kungfu ke mereka semua dengan cara dia sendiri. Setelah sudah lama berlatih, tiba-tiba Kai pun muncul dan si Boy ini memancing untuk si Kai mengeluarkan Yomi-Yominya. Kai pun terpancing dan mengeluarkan Yomi-Yominya, yaitu para kesatria dari semua daerah. Inilah aksi keren dari seekor Dragon Warrior. I don't know who you are either. Danger! Crazy baby! You're mean! It's Shifu! I can. And so can I. Yeah! We got him. Red Realm, skadoosh! Red Realm, skadoosh! Mengapa kuncen Jeli Wongxi tidak mempan kepada Kai? Karena si Kai ini berasal dari dunia roh. Kuncen itu tidak mempan bagi orang yang sudah tinggal di dalam dunia roh. Makanya kunci itu tidak bisa digunakan kepada Kai. Sesaat mereka semua ingin diambil Jinnya oleh Kai. Pada akhirnya Boy menggunakan kuncen Jeli Wongxi itu ke dirinya sendiri dan mengorbankan dirinya untuk pergi ke dunia roh bersama Kai. What's that? What? Skadoosh! No! What happened? Wow! Pada tarungan itu pun dilanjut dengan Boy dan Kai yang bertarung di dalam dunia roh. Boy ini tidak bisa bertarung secara maksimal di dunia roh, makanya dia bisa dikalahkan oleh Kai begitu saja. Sesaat Jinnya Boy akan diambil oleh Kai, tiba-tiba para pandai yang ada di luar pun memberikan Jinnya masing-masing kepada si Boy. Nah, di sini kalian pasti terheran-heran mengapa mereka semua tiba-tiba bisa menggunakan Jin masing-masing. Karena mereka semua ini dengan tulus hati mencoba untuk mengeluarkan Jinnya dengan ketulusan hati mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka semua pun bisa mengeluarkan Jinnya dengan ketulusan hati, makanya mereka bisa menggunakan Jinnya masing-masing. Dan sini yang paling epic banget dan juga ada combatnya, jadi epic combat. A teacher? All of them. Get it? See the giant dragon? Feel the thunder! This... Butt slap!
Lalu Kai ini bergerak cepat untuk mengambil cinya Po. Akan tetapi Po ini sangat amat baik di mana ia memberikan ci yang berukuran naga kepada Kai secara gratis dan Kai akhirnya menerima ci yang sangat amat besar di tubuhnya. Akan tetapi si Kai ini tidak bisa menerima ci yang sangat amat berat di dalam tubuhnya hingga tubuhnya si Kai pun meledak. Sontak saat itu membuat master-master lainnya menjadi gantungan kunci kembali menjadi utuh dan normal kembali. Pada kesatria sudah bebas kembali ke dunia fana, tapi tidak bersama Po. You want my chi so bad? Then take it! Wait. No. It's too much. No! Where'd he go? Di dunia roh, Po ini bersama Uguay sedang berbincang-bincang dan saling nostalgia bareng. Dan dilanjutkan oleh Uguay yang mewariskan semua kekuatannya kepada Po dan juga menunjuk Po sebagai penerus dirinya. Sontak Po yang mendengar hal itu pun langsung kejirangan dan juga keheranan. Dan juga Po yang dikasih tongkat oleh Uguay yang berlambangkan yin dan yang. Dan Po pun menggunakan tongkat itu untuk kembali ke dunia fana. And my true successor. Really? Yes. Dan cara itu pun berhasil. Setibanya di sana Po pun disambut pelukan oleh semua orang. Dan terungkap fakta lagi di sini di mana Master Chi itu adalah Po itu sendiri. Dan film pun diakhiri dari si Po ini yang mengajari Chi ke semua orang di desanya. Dan film pun tamat cuy. Jadi gua akhiri dulu video kita kali ini karena gua pengen masak kami dan juga nonton film berikutnya. Gua Zu beserta Sempatya sini berpamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. See ya.